Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mau berbakti kepada Tuhan. Kita mau beribadah dalam ibadah minggu pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bawa hati kita mau pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Kita mau menyembahnya dengan sepenuh hati kita, dengan ucapan syukur. Jika pagi ini Bapak Ibu Saudara memiliki beban persoalan, bawa kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan siap menolong kita. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang pagi ini diambil dari Mazmur 150 ayat 1, 2, dan ayat 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk menaikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Kita mau nyatakan kehebatan Tuhan. Mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembah Kau Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari saya ajak kita semua untuk kembali naikkan pujian ini. Bapakku datang, kami menyembah Kau Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan Kau ada buat setiap kami di tempat ini, ada bagiku. Oleh sebab itu kami katakan
perbuatan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi ini kami mau memuji Engkau. Kami mau menyatakan kehebatan-Mu, keperkasaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau hebat, karena Engkau penuh kuasa. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dan bimbang, karena kami punya Allah yang siap menolong kami. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami memuji dan menyembah-Mu. Kami mau nyatakan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami juga mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu yang mengajar kami, membentuk kami, untuk kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah yang dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini cuaca sedang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas terik. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun cuaca tidak menentu, walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun kita dalam keadaan senang, tapi kita percaya kasih setia Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian ini, kasihnya seperti sungai. Mari saya ajak kita semua untuk menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Di waktu susah ataupun senang, kasih Tuhan, berkat Tuhan, damainya Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Dia tidak pernah berubah. Amin. Amin. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh fokus mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Ayub pasal yang pertama ayat 6 sampai 12. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan.
Kita akan lebih lagi mendengarkan penjelasan mengenai firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan satu tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu Ayub dan imannya. Namun, kita mau memberikan persembahan pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan membacakan panggilan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa dan ucapan syukur. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kami. Kami mau memberinya dengan sukacita dan sukarela. Biar Tuhan pakai untuk pelayanan di tempat ini, sehingga namamu semakin dimuliakan, semakin banyak jiwa yang dapat kami jangkau. Terlebih lagi Tuhan, kami mau terus doakan untuk renovasi gereja kami, biar juga Tuhan yang mencukupkan dana yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita mau pusatkan perhatian kita mau beri hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pastikan setiap kita di tempat ini, kita mau menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan yang besar. Selalu ada
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya berharap dan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua kita ada di dalam keadaan baik. Kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan selalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ada di minggu ketiga bulan September. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai hidup di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar mengenai iman seorang yang bernama Abraham. Dan minggu kedua atau minggu lalu kita belajar iman dari seorang janda di Sarfat. Minggu ini kita akan belajar iman dari seorang yang bernama Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda ketahui ketika mendengar nama Ayub? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Pak Pendeta, saya mengingat bahwa Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang Alkitab berkata, kesalehannya tidak ada yang seperti Ayub di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Imannya sangat luar biasa sampai Tuhan sendiri memujinya. Seorang yang tekun dalam kesalehannya. Bukan hanya itu saja. Ayub seorang yang kaya raya. Bahkan Alkitab berkata orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Orang terkaya. Bapak Ibu Saudara, Ayub punya lembu sapi, punya keledai, punya kambing domba beribu, beratus-ratus, dan dia punya juga unta-unta. Bapak Ibu Saudara, Ayub seorang yang kaya raya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata Ayub, kita pasti mengingat dia seorang yang sungguh mengalami ujian yang amat sangat berat. Kenapa? Karena dalam satu hari semua yang dia miliki diambil daripadanya. Semua kekayaan yang dia miliki, semua anak-anak yang ia miliki diambil daripadanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak hanya sampai di situ, cerita selanjutnya bagaimana istrinya bukannya memberi kekuatan, bukannya memberi penghiburan bagi suaminya ketika ada dalam pergumulan yang hebat, tapi justru menyuruh Ayub mengutuki Allah, justru menyuruh Ayub mati saja. Suatu ujian yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, puncaknya bagaimana tubuh Ayub dipenuhi dengan penyakit. Tidak dijelaskan memang penyakit apa, tapi yang Alkitab mencatat sampai dia menggaruk penyakitnya itu dengan beling. Mungkin saja penyakit borok yang luar biasa. Dari telapak kaki sampai kepala, semuanya dipenuhi dengan penyakit itu. Sampai-sampai kalau kita pelajari, 3 orang sahabatnya ketika datang untuk mengucapkan bela sungkawa, untuk menghibur Ayub, sampai mereka itu tidak mengenali Ayub lagi. Saya nggak bisa bayangkan betapa luar biasa perubahan tubuh Ayub karena sakit penyakit yang dialami. Bapak Ibu Saudara, itu yang dialami Ayub. Bagaimana dia diuji dalam imannya luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan orang-orang Sheba menyerang dan merampas lembu sapi dan keledai yang dimilikinya. Bagaimana dikatakan ada api dari langit menyambar, memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Bagaimana Alkitab berkata orang-orang Kasdim dikatakan menyerbu unta-unta milik Ayub dan merampasnya. Dan bukan hanya itu saja, ketika anak-anak Ayub sedang ada di rumah anaknya yang sulung, dikatakan tiba-tiba angin ribut bertiup dari padang gurun. Dan Alkitab berkata rumah itu dilanda dengan angin. Sehingga dikatakan 4 penjuru rumah itu roboh. Dan matilah semua anak-anak Ayub. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana beratnya ujian Ayub. Bagaimana beratnya ujian iman dari seorang yang bernama Ayub ini. Oleh sebab itu kita akan belajar pagi ini apa yang kita bisa pelajari Pak Pendeta dari kehidupan iman seorang yang bernama Ayub. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah ini menjadi berkat buat kita pada pagi ini. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan iman
seorang yang bernama Ayub. Yang pertama saya pelajari, yaitu seorang yang beriman tidak terbebas dari hal yang buruk. Sekali lagi saya ulang, seorang yang beriman tidak bebas dari hal yang buruk. Mengapa kebenaran ini perlu kita mengerti, Bapak Ibu Saudara? Karena ada banyak pengajaran-pengajaran di sekitar kita yang menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan banyak orang percaya. Mereka mengajarkan bahwa kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kalau hidup kita takut akan Tuhan, kalau kita memiliki iman yang kuat, kalau kita memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan, kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Hidup kita akan sukses, kita akan selalu banyak berkat, karena Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal buruk dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mendengar pengajaran seperti itu? Sehingga kalau hal buruk terjadi dalam hidup kita atau dalam hidup seseorang, kita menganggapnya pasti orang itu telah melakukan dosa. Pasti orang itu hidupnya nggak benar. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, betul, memang Tuhan bisa saja menegur seseorang dengan hal-hal yang tidak enak. Ya, contohnya dengan sakit penyakit, dengan kebangkrutan, dengan kegagalan, untuk mendisiplin orang tersebut supaya kembali kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali supaya dia ingat akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya mau mengingatkan bahwa, perhatikan ini, tidak selalu ketika hal buruk terjadi dalam hidup seseorang atau dalam hidup kita, itu tanda bahwa kita tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak selalu bahwa itu tanda bahwa orang itu berdosa kepada Tuhan sehingga ia mengalami hal-hal yang sangat-sangat menyakitkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat hidup Ayub. Bagaimana kehidupan imannya, bagaimana kesalehannya. Bahkan Tuhan sendiri berkata, tiada seorang pun di bumi seperti dia. Dia hidup saleh di hadapan Tuhan, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Pagi ini, kita boleh belajar. Jangan pernah menghakimi seseorang dengan apa yang kita lihat. Kalaupun betul, karena dosa yang ia lakukan, akhirnya Tuhan memprosesnya, Tuhan mendisiplinnya, kita tidak berhak untuk menghakiminya. Kita sebagai manusia memang lebih mudah atau lebih pintar untuk menilai kesalahan seseorang. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kita, mari, jangan pernah menghakimi. Ingat bahwa seorang yang beriman sekalipun tidak bebas dari hal-hal yang buruk. Jangan punya pemahaman kalau saya setia, kalau saya punya iman yang kuat, kalau saya rajin beribadah, kalau saya setia berdoa Pak Pendeta, kalau saya hidup menjauhi dosa, saya tidak akan mengalami hal yang buruk. Karena Tuhan akan melindungi saya dari berbagai masalah. Sehingga saya menjadi orang yang bebas dari masalah. Itu pemahaman yang menyesatkan dan dapat membuat seseorang menjadi kecewa. Kenapa? Karena pada kenyataannya hal buruk masih bisa saja terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi yang membedakannya apa? Yang membedakannya, Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, memiliki iman yang teguh, terjadi hal-hal yang buruk dalam hidup kita, Tuhan bisa memakai hal-hal yang buruk sekalipun yang kita pandang buruk itu menjadi sesuatu kebaikan dalam hidup kita. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya mau menyampaikan bahwa ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, hidup saleh di hadapan Tuhan, bukan berarti kita akan bebas dari setiap hal yang buruk. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya pelajari dari kehidupan iman seorang yang bernama Ayub, yaitu apa? Seorang yang setia dalam iman. Ayub adalah seorang yang setia dalam iman. Kenapa saya katakan dia punya iman yang setia, dan ini harus kita pelajari dan harus kita teladani. Karena dijelaskan di ayat 20, ketika habis semuanya, apa yang dilakukan Ayub? Bagaimana dia meresponi penderitaan yang terjadi? Alkitab berkata, berdirilah Ayub
Dia koyakan jubahnya, dia cukur kepalanya, rambut di kepalanya, kemudian dikatakan ia sujud dan menyembah Tuhan. Dan dikatakan di ayat 21, ketika semuanya habis, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Ayub adalah seorang yang beriman, yang kesetiaannya sungguh sangat teruji. Dan saya mau sampaikan bahwa ujian iman tidak datang ketika segala sesuatu berjalan baik. Ya, saya ulang sekali lagi. Ujian iman tidak datang ketika segala sesuatu berjalan baik. Ketika semua terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Justru ujian iman itu terjadi ketika segala sesuatunya tidak seperti apa yang kita harapkan. Itulah iman kita diuji. Ketika Ayub, apa yang dimilikinya, apa yang ia kasih, diambil daripadanya. Responnya, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tetap memuji nama Tuhan. Dan Alkitab berkata, Ayub tidak berdosa, tidak berbuat dosa. Dia nggak menuduh Allah yang berbuat kurang patut kepadanya. Dan Alkitab menjelaskan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia nggak mengutuki Allah. Dia tidak menyalahkan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki iman dan kesetiaan yang sungguh teruji? Pak Pendeta, saya belum seperti Ayub. Kalaupun kita belum seperti Ayub, pertanyaan kita pagi ini, apakah Bapak, Ibu, dan saya, kita mau belajar hidup seperti Ayub. Hidup memiliki iman seperti Ayub. Pak Pendeta, saya mau belajar untuk tetap menyembah Tuhan ketika segala sesuatunya sulit dalam hidup saya. Pak Pendeta, saya mau belajar untuk tetap memuji Tuhan ketika segala sesuatu tidak seperti apa yang saya harapkan. Pak Pendeta, saya akan belajar menahan bibir saya dari sungut-sungut. Saya mau belajar untuk tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Dengan kondisi yang sekarang saya hadapi, saya tidak akan mengumpat, saya tidak akan bersungut-sungut. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena saya sadar, Pak Pendeta, melalui firman Tuhan pagi ini, ternyata penderitaan yang saya alami tidak sebanding dengan penderitaan Ayub. Saya mau belajar untuk memiliki iman seperti Ayub. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini nggak mudah. Saya tahu nggak mudah ini Pak Pendeta, tapi saya mau belajar. Minimal, saya mau belajar untuk tidak bersungut-sungut dengan bibir mulut saya ketika saya ada dalam pergumulan. Amin. Jadi yang kedua, kita belajar dari Ayub. Dia adalah seorang yang sungguh setia dalam imannya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan iman seorang yang bernama Ayub? Saya pelajari, Ayub adalah seorang yang beriman, ya. Seorang yang beriman, hidupnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, seorang yang beriman, hidupnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Pak Pendeta, saya tidak ngerti apa maksudnya hidupnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat cerita hidup bagaimana iman dan kesalahan Ayub, kita belajar. Sungguh Ayub hidup dalam kedaulatan Tuhan. Apa artinya? Artinya hidup kita sebagai orang percaya, kita ada di dalam kekuasaan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, itu tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa menyimpulkan itu dari peristiwa Ayub? Karena kalau kita memperhatikan bagaimana Ayub dicobai iblis, dikatakan iblis tidak bisa serta-merta begitu saja mencobai Ayub. Kenapa? Karena
Ayub ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dia ada di dalam kekuasaan Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa mencobainya begitu saja. Di ayat 11 dikatakan, iblis bilang sama Tuhan, tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya, perhatikan, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan di sini. Walaupun iblis punya kuasa untuk mencobai seseorang yang beriman, tetapi dikatakan Tuhan membatasi. Artinya Tuhan sungguh-sungguh menjaga hidup orang yang beriman. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita berpikir kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, entah itu kekurangan, entah itu mungkin kegagalan, atau mengalami hal-hal yang sepertinya tidak baik. Jangan berpikir itu bisa terjadi begitu saja, tanpa sepengetahuan Tuhan. Ingat, Tuhan selalu mengawasi. Tuhan selalu pegang kendali dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita orang percaya yang begitu saja bisa terjadi. Ya, pasti kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti di dalamnya ada maksud Tuhan. Yang kadang-kala memang kita tidak mengerti maksudnya apa. Bapak Ibu Saudara, Ayub berkata di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Perhatikan, Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Ayub percaya bahwa dia ada dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga dia berkata selanjutnya, seandainya ia menguji aku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub sadar. Ayub percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan mengetahui. Dan ujian yang terjadi itu baik untuk dirinya. Itu membuatnya semakin bernilai. Itu membuatnya semakin murni. Murni di sini artinya apa? Murni di sini bahwa kesetiaan imannya itu bukan karena harta yang dia miliki, bukan karena segala berkat yang ia miliki, tetapi murni di sini yaitu artinya dia mengasihi Tuhan di dalam segala keadaan. Bahkan ketika segalanya diambil daripadanya, dia tetap setia dan saleh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka itu di kalimat selanjutnya di ayat 11, ayat 23 ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku tetap menuruti jalannya. Aku tidak menyimpang. Walaupun Tuhan uji aku tidak menyimpang. Karena apa? Karena Ayub sadar Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar pagi ini, seorang yang beriman, hidupnya ada dalam kendali Tuhan. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan takut. Ketika Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam persoalan, dalam pergumulan, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, percayalah, selalu ada maksud baik Tuhan. Tuhan ingin sungguh-sungguh kita memiliki iman yang murni, iman yang sungguh-sungguh hanya percaya kepada Dia, mengasihi Dia, bukan karena berkat yang Ia kasih, bukan karena berkat yang Ia beri, tetapi sungguh karena kita tahu Tuhanlah pemilik hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan yang kita telah dengar. Kita mau belajar memiliki iman seperti Ayub. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan bersyukur. Tuhan, terima kasih. Melalui hamba-Mu yang bernama Ayub, kami belajar bahwa walaupun kami saleh, walaupun kami setia di dalam iman kami kepada Engkau, bukan berarti kami bebas dari hal-hal yang buruk dalam hidup ini.
hal-hal yang buruk bisa saja terjadi dalam hidup kami. Tetapi yang membedakan kami dengan orang-orang di luar sana, ketika Tuhan izinkan terjadi persoalan, pergumulan, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami mau belajar seperti Ayub yang setia dalam iman. Ketika segala sesuatu diambil daripadanya, dia tetap mengasihi Tuhan. Tolonglah kami untuk memiliki iman seperti Ayub. Tolonglah kami untuk menjaga lidah bibir mulut kami dari ucapan-ucapan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena hidup kami ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kami ada di dalam kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut. Ketika Tuhan izinkan masalah, sakit, penyakit, pergumulan terjadi dalam hidup kami tahu semua ada dalam pantauan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar pengajaran dari iman seorang bernama Ayub. Mari kita terus setia di dalam mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana Ayub tetap beriman kepada Tuhan, meskipun segala sesuatunya telah hilang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, biar kita belajar dari iman seorang Ayub. Mari kita mau responi firman Tuhan yang kita dengar dengan satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam. Biarlah pujian ini boleh menjadi komitmen kita. Apapun yang menjadi keadaan kita, kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
kita telah selesai, marilah kita terus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teruslah dukung gereja kita dalam pengadaan renovasi pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga kita boleh satu saat nanti beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.